Nah, sebelum kalian untuk memutuskan untuk jadi live streaming atau live jualan di TikTok affiliate, kalian tuh wajib tahu ada 14 poin yang harus kalian lakukan. Mungkin masih bisa lebih ya, tapi di sini aku akan bahas 14 poin ini buat kalian supaya teman-teman nanti live streamingnya tuh lebih powerful, lebih bagus, lebih terukur, lebih terstruktur. Oke? Jangan sampai lewatkan video-video ini. Nah, poin pertama, ada slide pertama, itu adalah mindset live streaming itu apa sih? Ya, kalian wajib paham dulu ya sebelum kalian mulai apa yang harus kalian lakukan. Mindsetnya itu apa dulu? Mindsetnya live ya. Live itu bukan cuma jualan tapi bangun trust, tambah bikin orang stay. Ya, kamu kalau live bikin nyaman dulu. Ya, penonton kalian tuh dibikin nyaman dulu, nonton di live kalian. Jangan langsung nawarin jualan segala macam. Bikin nyaman dulu ya, awal-awal ya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, fokus utama kalian di live streaming jualan itu apa? Ya, tahan penonton ya, biar retensi itu naik. Tahan penonton lebih lama. Kalau bisa lebih dari 5 detik. 1-3 detik tuh udah harga mati ya. Yang kedua, bikin orang percaya. Jadi kalian ceritakan produk-produk yang kalian jual. Ceritakan fungsi produknya, kenapa aku harus beli barang ini, buat apa, dan kegunaan buat gua apa. Nah, itu tugas kita sebagai host streaming. Yang ketiga adalah baru kita CTA atau baru kita closing. Kita baru ngomong, buat kalian-kalian ya, ini produknya kayak gini-gini, tapi ini hari ini ada voucher, tapi gua nggak tahu voucher ini sampai kapan masih ada atau enggak. Coba kalian klik aja sendiri keranjang. Itu masuk ke namanya CTA atau bikin orang untuk beli ya. Itu terakhir. Jadi bikin nyaman dulu ya, bikin nonton orang-orang tuh nyaman dulu, baru kalian mulai CTA. Jangan mikir ya langsung laku, tapi bangun dulu sistemnya. Mungkin hari ini tugas kalian mendatangkan audiens baru 1 orang, nanti besok 2 orang, besok 3 orang, besok 4 orang, nanti lama-lama itu akan rame live kalian. Nah, makanya aku bilang, sebesar apapun aku mengeluarkan dana iklan buat live kalian, tapi akun organik kalian belum kebangun, itu nggak akan kebangun juga. Makanya aku bilang, sekarang tugas kalian bukan hanya tentang orang closing dulu, tapi bangun dulu sistem kamu di live kamu supaya orang percaya sama live kamu, percaya apa yang kamu jual. Itu yang paling penting poinnya. Nah, banyak orang itu langsung on kamera, otaknya itu adalah jualan, jualan, jualan. Jangan lakukan itu. Kalau kalian melakukan itu fatal banget, guys. Slide ketiga ya, tentang live streaming. Nah, ini banyak orang juga ngasal-ngasal ya. Posisi kamera antara kamu sama si audiensnya. Kadang-kala ya, ada orang dekatnya kayak gini, kayak nggak memposisikan, ngasal-ngasal. Kalau kalian live-nya berdiri juga harus memposisikan 2. Jarak di atas ini itu harus ada. Kiri kanannya juga harus ada. Supaya apa? Supaya orang tetap bisa lihat apa yang kalian tampilkan gitu loh. Apalagi kalau misalnya kalian jualan duduk ya, duduk di atas meja gini duduk. Minimal jaraknya itu ada kurang lebih 50 sampai 60 cm. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Kalau duduknya jualannya HP kecil dan segala macam, duduknya kurang lebih 50 sampai 60 cm. Kalau bisa ya lebih nggak apa-apa. Yang penting posisi atas dan di kiri kanannya oke. Karena di sini kalian bisa tarik kayak taruh gambar-gambar kayak promo guncang lah apa dan segala macam. Itu penting banget ya. Itu yang poin pertama. Kedua, jangan terlalu dekat ya. Itu bikin sumpek, guys. Terlalu dekat kayak gitu bikin sumpek, guys. Nggak enak banget. Harus ada jaraknya. Saat kita mendemokan produk, orang itu bisa lebih fokus produknya gitu loh. Ingat ya itu ya. Jangan terlalu jauh juga. Kalau duduk tuh jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh kayak ginian, waktu kalian demo barang, dia nggak kelihatan. Jadi kayak gimana? Nah, paling dekat ya kurang lebih 50 sampai 60 cm. Jadi kalau waktu demo barang, dia tuh masih kelihatan. Ya. Terus jangan suka kayak bikin goyang-goyang gini nih. Goyang-goyang gini. Nggak boleh, guys ya. Ya, ingat ya. Frame yang bagus, ada jarak kiri dan kanan, ruang atas kepala, atas itu jangan kepotong. Banyak banget ya orang itu kepotong kayak gini, guys. Tuh, kepotong kayak ginian. Ayo di sini apa live kayak gini kepotong. Itu nggak bagus banget. Ya, ingat ya. Jangan ya. Jadi benar-benar ruang antara frame itu harus benar sejajar, belakang itu harus bagus supaya orang itu juga bisa menikmati live kamu dan menganggap kalian tuh live-nya profesional. Itu slide yang ketiga ya.
Ini slide keempat ya. Nah, banyak banget orangnya itu kayak ya udah, aku disuruh live streaming, gue live aja. Mereka itu kayak sok tahu, nggak mau belajar. Coba deh kalian pikirkan. Kalian tuh baru biasanya ngetek video, tiba-tiba mau live streaming. Tapi kalian nggak belajar dulu, langsung tiba-tiba ibaratnya kayak gini lah. Kalian belum bisa berenang, ya. Nggak mau belajar, langsung terjun ke sungai. Gimana kira-kiranya? Ya, makanya gue bilang kalau kalian mau live streaming, yang paling penting itu adalah ATM atau ya tiru live orang. Cara ngomongnya gimana supaya apa? Supaya kita itu lebih lancar ngomong depan kamera. Supaya apa yang mau kita ngomong itu lebih tahu. Kita perhatiin live orang ngomong gimana. Latihan dulu ya. Tapi ingat, walaupun kalian sudah nonton live orang berulang-ulang, waktu kamu tampil kamera, itu belum tentu sesuai yang kalian harapkan. Nah, anggap aja 1 minggu sampai 1 bulan, itu buat kalian latihan di depan kamera. Ingat ya, perhatikan cara ngomong dia, cara jualan dia, flow live-nya gimana. Kenapa itu penting? Karena biar nggak pusing cari ide. Tinggal tiru, modifikasi, jadi style kamu aja gitu loh. Kamu tiru, omong dia kayak gimana. Tapi tetap dengan style kamu, ya. Ingat, jualan itu intonasinya harus dapat. Penekanan kita harus dapat. Nggak perlu teriak-teriak. Teriak-teriak juga belum tentu bisa bikin orang nyaman. Tapi dengan kalian ngomongnya santai, ada intonasi-intonasi, menjelaskan detail produk, itu udah cukup. Ya, ingat ya, bangun audiensnya kamu, supaya apa? Supaya nggak terasa kayak diburu-buru, nggak merasa kayak dijualin, tapi kita lebih kayak mencontohkan, menjelaskan detail produk. Nah, masalah closing, itu kan tergantung orang butuh barang itu atau enggak. Yang penting apa? Yang penting orang itu merasa nyaman saat nonton live kalian. Ada hiburannya, backgroundnya bagus, terlihat profesional, walaupun kalian cuma pakai HP. Tapi minimal ditata lebih baik, background dan segala macam. Ya, ingat ya. Slide kelima ya. Ini yang banyak banget ya orang-orang kalau live penontonnya sedikit, kadang 0, kadang 1, itu bikin mental mereka down. Biasanya kalau kelamaan kayak gituan, misal contoh nih, dia view-nya tiba-tiba naik 10, 20, tapi tiba-tiba turun ke bawah tinggal 0, 1, nggak gerak-gerak lagi. Nah, biasanya aku menyuruh mereka-mereka itu kayak gini. Kalian off dulu. Yang penting udah jalan sekitar 30 menit. Kalian off dulu, kurang lebih 15 menit. Ya, 15 menit. Buat apa? Supaya beri jeda sistem untuk riset sementara. Jadi kita bisa atur lagi etalase kita, diperbaiki etalase kita, mana produk drivernya supaya live kita itu lebih menarik lagi. Nah, banyak banget ya orang-orang itu tidak melihat ya, ngasal, etalasenya juga susul ngasal. Jangan pernah. Kalau kalian mau live streaming itu benar-benar harus perhatikan sedetail mungkin supaya kesalahan-kesalahan kecil itu tidak terulang lagi. Yang kedua, di poin kedua ada baru masuk lagi supaya live kita itu udah di restart ya. Buka live baru dengan energi dan hook yang baru. Nah, waktu kamu open baru lagi, jangan lemas lagi. Kalau kalian sudah memutuskan untuk live streaming jualan, kalian harus perform, kalian harus semangat. Kalau kalian belum siap, jangan on kamera. Itu malah ngerusak traffic akun kalian. Ingat ya. Supaya apa? Supaya kalian tuh nyaman, orang nonton juga nyaman. Sekalipun penjualannya menurun, nggak apa-apa. Semua itu ada proses-prosesnya untuk menuju live kalian lebih baik. Gitu loh. Ingat ya, tujuannya adalah riset distribusi traffic, guys. Jadi kalau kalian live-nya jelek banget nih, nomor jelek banget, GPM-nya jelek dan segala macam, udah kalian matiin, tunggu 15 menit ya, baru kalian on lagi supaya siapa tahu dapat traffic baru kalian live lagi. Tapi kalau kalian nggak mau matiin, boleh nggak? Berarti kalian harus rubah strategi cara ngomong kalian di live supaya live-nya itu lebih hidup lagi dan bisa mengundang traffic datang lagi, bisa menarik orang yang di luar sana nonton kalian gitu loh. Ingat ya, jangan lemes. Kalau kalian sudah memutuskan untuk jualan di live streaming TikTok, mau ada yang nonton atau enggak, di sininya 0 misalnya, di atasnya, tetap kalian harus semangat, tetap menjelaskan produk. Sehari nambah 1 follower baru aja. Nanti lama-lama banyak kok, ya.
kalian tinggal kalian aja lah. Nanti penontonnya pasti rame. Karena ini udah dibuktikan beberapa orang, termasuk adik aku sendiri, dan mereka itu sudah pada berhasil. Slide ke-6. Wah, banyak banget nih slide-nya ya. Nah, ini yang biasa gue ngomong. Banyak banget orang meremehkan susunan etalase. Padahal itu penting banget. Penting banget. Susunan 1, 2, 3, 4, 5. Itu penting banget. Ya. Kalau kalian nggak punya strategis, keranjang kalian ngasal-ngasal, itu nggak bisa narik traffic. Yang pertama, yang kedua, produknya nggak bisa narik traffic juga. Pokoknya pusing kalian. Pokoknya jangan ngasal. Susun produk driver kalian. Susun produk yang laku. Ingat ya, jangan ngasal masukin produk. Pilih produk ya, yang terbukti laku, yang menarik, yang relevan dan laku. Oke, etalase itu senjata utama kalian buat closing. Jadi kalau kalian sembarangan naruh keranjang, sembarangan masukin etalase, yang laku ditaruh di etalase 80, yang nggak laku malah taruh di nomor 1. Makanya aku bilang, nggak perlu punya etalase banyak untuk jualan di live streaming. Kalian cuma 1 sampai 10 aja udah cukup kok. Yang penting kalian menjelaskan fungsi pakai barang itu. Dan kita tahu kan produk apa yang lagi laku kan. Jadi itu yang ditaruh yang di depan. Supaya apa? Supaya bisa ngangkat live kita. Kalau kita taruh di nomor 1, 2, 3, 4, orang itu lebih mudah cari. Cobalah kalian sekarang. Kalian mau belanja misalnya di live streaming orang. Disuruh misalnya, "Kak, barang ini ada nggak?" Si kakaknya bilang ada. Ada di etalase 90. Males kita untuk scroll ke 90. Jujur-jujuran ya. Kita scroll maksimal paling 10 doang. Makanya aku bilang, 1 sampai 10 itu adalah etalase strategis. Bahkan nih ya. Bahkan kalau live streaming kalian rame, ada seller di live streaming kalian rame, itu mereka beli nomor etalase kalian. Nomor 1 itu harganya sekian, nomor 2 harganya sekian, nomor 3 harganya sekian. Itu pada lomba-lomba bayar. Bahkan gue tahu ya, waktu itu ada satu content creator yang lumayan gede ya. Dia etalasi ke-6 atau ke-8, itu harganya 8 juta sampai 9 juta. Masukin keranjang produk dia loh. Bayar dia loh. Jualan atau enggak itu urusan nanti loh. Apalagi yang nomor 1, lu bayangin. Dia sekali live streaming, dia bisa ngurap keuntungan seberapa besar. Makanya itu sepenting itu. Nah, ingat ya, mulai dari sekarang, susun ya produk-produk yang laku itu nomor 1 sampai 5. Nanti kalian atur, oh ini yang paling laku di sini, ini. Jangan yang paling laku taruh di 80. Jangan pernah ya. Ingat, ini slide ke-6. Ini slide ke-7. Nah, ini juga nggak kalah penting. Banyak orang itu menyepelekan. Mereka itu live streaming ngasal, ya. Kenapa? Mereka tuh nggak nguasain produk. Jadi nanti kalau ditanya, nggak bisa ngejawab. Nggak bisa menjelaskan fungsi produknya apa. Contoh, kalian jual parfum. Itu wanginya gimana? Terus gimana coba kalian untuk jelasin wangi produk ini kepada audiens kamu? Kalau kamu masih ayo, itu akan bikin orang sip. Nggak akan beli tempat kamu. Makanya gue bilang, kalau kalian udah tahu fungsinya, tahu kelebihan, tahu kekurangannya, ya, jangan sampai nanti ditanya bingung, jelasinnya muter-muter, nggak jelas, bahasa yang udah diomongin lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau seperti itu, orang belinya kan, orang kalau sampai begitu ya, itu nanti kalian tuh nggak akan di check out guys. Mereka akan skip. Orang nggak bisa jualan, gue tanya aja nggak bisa jawab ibaratnya. Orang kan nggak ngelihat, nggak pegang produknya. Makanya dia percaya sama kamu, dia tanya sama kamu. Tapi kamu jawabnya muter-muter. Udah pasti orang nggak jadi check out. Ya, jangan seperti itu. Orang beli itu karena yakin sama kamu aja. Makanya dia beli. Dia percaya sama kamu, dia percaya kejelasan kamu. Nah, makanya bukan karena mau dipaksa doang. Kalau dipaksa doang, beli. Bukan. Ingat ya. Ingat. Harus menjelaskan detail produk, fungsinya apa, kekurangan apa, supaya orang tuh yakin. Kalau orang udah yakin, pasti closing. Ini yang ke-8. Nah, ini penting banget. Banyak banget orang live streaming itu loyo, lemas. Ya, apalagi lihat view-nya dikit. Apalagi gue ketemu banyak banget ya host yang suka main HP. Liatin HP, lihat. Boleh kakak, boleh lihat-lihat dulu, check out.
Kalau kalian live streaming kayak gituan, mending berhenti sekarang. Nggak usah live streaming. Live streaming kalian kayak gitu, mendingan nggak usah ngerusak traffic yang ada. Kalau kalian sudah siap untuk live streaming, membutuhkan live streaming, kalian harus siapkan energi juga supaya live kalian itu bisa lebih hidup, ya. Energinya host itu sama dengan harus hidup, ya. Energi host itu sama dengan harus hidup. Kalau kalian lemas, nggak bisa, ya. Jangan lemas, ya. Kayak nggak niat, oke? Walau sepi, tetap semangat. Catat itu ya. Kenapa? Ingat ya, energi kamu sama dengan energi live kamu. Kalau kamu lemes, maka live kamu juga lemes. Oke? Kalau kamu lemah, viewer akan lemes, kabur. Apalagi nonton HP doang, liatin HP. Nggak bisa kayak gitu konsepnya, guys. Kalau kayak gitu caranya, nggak usah live streaming, oke? Energi yang tinggi, live kita itu lebih luas, lebih hidup, dan segala macam, oke? Semangat konsisten, bangun interaksi dengan ahli host. Viewer betah, engagement naik, hasil pun ikut naik. Energi kamu adalah magnet audiens kamu. Jaga terus. Jangan lemes. Kalau kalian sudah siap memutuskan untuk live streaming. Ini poin ke-8 penting banget buat kalian yang malas-malasan. Kalau lagi lihat view yang sepi, nggak ada yang check out, maka 0. Jangan lemes. Sekalipun di live kamu nggak ada yang check out, tapi minimal di videonya ada check out. Gara-gara apa? Gara-gara kalian punya live. Live kamu itu bisa menarik traffic buat di akun kamu. Akun kamu punya traffic, maka tingkat penjualan kamu di video itu pasti meningkat. Nggak mungkin kamu udah live berjam-jam, video kamu nggak bisa ikut jualan juga. Itu nggak mungkin. Itu pasti ada simbiosis mutualisme. Ingat, catat ya, poin 8 nih penting banget buat kalian. Ini yang ke-9. Nah, ini juga penting banget nih. Banyak banget host itu kalau lagi sepi, lihat ada orang masuk, dipanggil nama semua. Dipanggil semua. Boleh nggak panggil nama? Boleh. Tapi jangan terlalu sering. Kalau menurut gua, kalau panggil nama itu bikin orang itu langsung lebih cepat skip. Contoh, aku lewat di live kalian. Terus aku dipanggil. Aku langsung kabur. Kenapa? Karena aku pengen nonton dulu kamu jual barang apa. Nah, cara gimana bang? Supaya gua nggak panggil nama. Kamu kan bisa lihat nih, di bawah itu kan ada yang nama masuk nih. Kamu lebih gencar mempromosikan produk, lebih gencar, lebih banyak mendemokan produk itu. Tapi bukan sibuk manggil nama orang. Kalian tuh jualan loh. Lihat orang datang, ada pengunjung datang, lebih menjelaskan detail produk. Dia mau beli atau enggak, terserah. Yang penting kamu menjelaskan detail produk, minimal. Minimal dia tahu. Kalau kamu menjelaskan detail produk, orang itu nontonin. Berarti secara tidak langsung, mereka tuh bisa nonton lebih dari 3 detik. Kalau dia udah nonton lebih dari 3 detik, besok-besok kamu live lagi, live ini akan disarankan ke dia lagi. Saking setiap hari dia dengerin kamu mempromosikan barang, pasti suatu hari nanti dia juga beli. Ingat, jangan terlalu sibuk manggil nama orang. Ya, harus fokus ke produk. Jelasin fungsi produk, manfaat, fokus masalahnya. Orang datang bukan mau disapa, tapi mau tahu. Ya, mau tahu apa produknya. Fungsinya apa? Fungsinya apa yang perlu dilakukan, manfaatnya apa, solusinya bagaimana. Ya, stop sekarang mulai manggil-manggil nama orang, kurang-kurangin. Ya, bukan nggak boleh manggil 1 orang atau 2 orang. Tapi jangan lagi sepi, semua nama dipanggil. Jangan guys. Jangan guys, itu malah justru bikin dia skip lebih cepat. Tapi kalau lu nggak manggil namanya, kamu menjelaskan detail produk itu, maka kemungkinan dia check out suatu hari nanti itu ada. Itu loh, tugas kalian tuh cuman jadi host menjelaskan detail produk. Memang kita harus bangun hubungan kita sama audiens kita. Tapi waktu sepi bukan manggil nama orang terus. Bukan. Jangan kayak gitu caranya. Kalau cara begitu, ya selesai live kamu. Itu loh, apalagi lemes, apalagi nggak punya power live kamu. Udah, mending nggak usah live kalau gitu. Ini yang ke-10. Nah, pernah nggak sih kalian nonton orang yang jual barang cuma 1 item barang? Kalau aku sering ya, terutama temannya Bang Neo, namanya Ricky Halim. Ricky Halim ini, dia jual barang selalu tuh 1 item. Fokusnya cuma 1 item, nomor 1 itu. Yang lain, banyak di bawah ada 90-an. Ya banyak banget, tapi dia jual cuma 1. Bahkan dia pernah 1 hari jual 15.000 ya penggorengan atau kuali.
15.000 item. Ya, itu keren banget. Cuma satu macam doang. Yang lain kejual nggak ada, dikit-dikit. Tapi satu barang itu. Nah, kenapa orang mau beli sebanyak itu? Karena dia mampu menjelaskan produk itu bolak-balik sampai dia hafal. Sampai dia nggak usah lihat lagi. Dia udah tahu. Itu strategi. Nah, boleh nggak sih orang jual banyak campur-campur? Boleh. Cuman lebih capek aja untuk menjelaskan produk. Kalau kita bisa menjual satu produk dan produk itu laku, kenapa enggak? Tapi tetap di belakang harus taruh barang-barang yang lain, tapi fokusnya cuma barang itu satu. Pilih satu produk driver, itu produk driver namanya. Bahas terus produk itu. Sematin terus. Setiap menit, setiap detik. Disematin, habis disematin, hapus, sematin. Kelihatan produk itu jadi best seller. Kalau sampai produk itu nanti di situ ada kayak api-api, 99+, maka dianggap itu produk lagi laku. Si algoritma itu lempar terus. Traffic dilempar terus buat kalian. Maka live kalian tuh makin worth it gitu loh. Worth it banget kalau cara menggunakan. Etalas boleh banyak, tapi fokusnya satu. Jadikan produk itu jadi best seller gitu loh. Tapi produk itu harus laku. Kalau produk nggak laku, kalian fokusin juga nggak ada gunanya. Ya, ingat ya, catat itu. Ini yang ke-11. Nah, ini banyak banget nih. Banyak banget ya, live streaming creator itu suka gini. Buruan check out, buruan check out. Ini lagi promo, buruan check out. Lihat keranjang, buruan klik keranjang. Hey, banyak orang itu nonton kamu, bukan nyuruh dia check out dulu. Tapi dia mau tahu fungsi produknya apa dulu. Tugas kalian jelasin produk dulu. Kalau kamu mampu jelaskan produk itu bagus, tanpa disuruh, mereka juga check out. Jadi gimana bang? Nggak boleh bilang check out? Boleh. Tapi jelasin dulu produk. 5 menit atau 3 menit, jelasin detail produknya itu. Baru kamu soft CTA. Soft call to action. Misalnya contoh nih, kalian udah jelasin produknya ini fungsinya kayak gini. Jujur aku suka, jadi bangun dulu sama audiens. Kalau ada ya udah bangun, baru suruh mereka check out. Bilangnya gini, ini aku taruh di etalase. Ini kalau nggak salah ada di etalase 5 ya guys ya. Buat kalian yang mau, kalian bisa cek aja di etalase 5. Tinggal ngomong soft. Ya, ingat, satu lagi, buat baca komen orang, ya itu jangan kelamaan, jangan lebih dari 10 detik. Secepat mungkin jawab pertanyaan mereka, kasih tahu ganti komenan orang. Nah, banyak orang itu terlalu lama menjawab komennya situ. Akhirnya yang tanya tadinya, Bang spill etalase 5. Akhirnya kelamaan, mereka caw. Nggak jadi beli akhirnya. Jadi tingkat check out-nya itu jadi menurun. Jadi bagaimana? Jawab komen orang secepat mungkin. Kalau ada komen, oke Kak Tiara sebentar ya, nanti kita akan bahas yang ini setelah ini ya. Oke Bang Budi, bentar ya, nanti kita akan bahas. Sebut namanya, kalau ada yang tanya langsung sebut namanya. Ya, pokoknya ada yang tanya langsung sebut namanya. Supaya apa? Supaya mereka itu tahu kita notice dia. Gitu loh, kalau ada yang tanya, tetap langsung notice. Dia spill apa, langsung jawab, oke bentar ya. Setelah ini kita akan spill punya Kak Budi ya. Setelah ini kita baru spill punya Kak Iwan ya. Kayak gitu. Ya, jangan langsung suruh check out. Jangan ya guys ya. Edukasi dulu produknya, kasih alasan kenapa harus beli. Prinsip aku ya guys ya. Prinsip aku ya. Kalau orang butuh sama dengan orang beli tanpa disuruh. Ingat itu. Nah, ini yang ke-12. Ke-12 ini banyak banget ya. Orang-orang itu kayak jualan tuh kayak nggak mau terlalu jujur sama audiensnya. Oh, ini bagus banget. Aku pakai kok. Udah pakai 2 bulan. Jangan guys. Jangan guys, lebih baik kalian jualan apa adanya. Aku paling suka sama Mbak Inem ya. Mbak Inem jualan itu jujur banget ya. Kalau tebal dibilang tebal, kalau tipis dibilang tipis. Ada harga, ada kualitas. Orang beli pun mereka tuh nggak merasa kecewa. Itu penting banget ya. Jualan tuh jangan bohong guys. Jelasin kelebihannya, jelasin kekurangannya supaya orang tuh bisa memilih. Saat mereka beli, ya mereka itu puas. Nanti dia akan balik lagi sama live kalian. Maka aku bilang, kalau kalian sudah memutuskan untuk live streaming jualan, jangan pernah bohong, ya. Produk apa, produk gimana harus dijelasin supaya orang itu nyaman, nggak merasa dibohongin. Nanti kalau kalian jual apapun, dia akan balik lagi, oh si ini jualannya jujur. Jadi waktu gue beli pun dia udah jelasin kalau barangnya tipis, tapi gue nggak marah karena dia udah jelasin kalau ini barangnya tipis gitu loh. Hasilnya kalau kamu jangan jujur, trafficnya naik, closing lebih gampang. Ingat ya, kunci kalau lo sering jualan itu harus jujur guys. Nah, ini yang ke-13. Yang ke-13.
Nah, biasanya ini orang-orang ya, itu kalau live baru sehari, 2 hari sepi, mereka itu udah, live sepi ya, malas ah, gue nyerah aja lah, gue mendingan fokus di video. Live itu nggak ada instan. Contoh kalian bikin video pun, kalian upload pun, itu butuh waktu untuk FYP. Butuh waktu supaya video kita bisa kejual. Apalagi live, baru nongol di depan kamera, 2-3 hari sudah nyerah. Nah, ini banget, sabar dulu di awal. Minimal berapa lama? 2-3 minggu. Lihat dulu, kalau nggak ada yang beli, sepi, itu normal guys. Bahkan ada teman Bang Nio tuh berbulan-bulan guys. Ada yang beli tapi sepi gitu. Tapi dia sabar. Nah sekarang jadi kreator gede. Kenapa? Karena dia sabar. Dia tekun, kurangnya di mana, diperbaiki supaya live-nya itu lebih hidup. Nggak cuma ngomong belepotan, ngomongnya lebih lancar, ada intonasinya. Jangan baru live 2-3 hari langsung bilang nyerah. Itu kamu bukan mau live, itu kamu cuma iseng aja gitu loh. Ingat itu, adaptasi itu penting. Adaptasi akun, algoritma belajar audiens kamu. Jangan baru sepi langsung nyerah gitu loh. Ingat ya, live itu butuh waktu, bukan instan. Itu loh. Ini kalian harus pahami itu loh. Kebanyakan kalian tuh maunya cepat-cepat, langsung live-nya rame, pembelinya banyak. Nggak ada yang gitu, guys. Kalau gitu semua orang kaya. Nah, ini juga penting banget nih, poin 14. Banyak banget orang live itu menyepelekan. Ya, live-nya suka-suka dia. Jamnya nggak teratur. Kalau orang yang live profesional ya, mereka tuh udah pasti. Jam berapa mereka mulai live, startnya, berhentinya jam berapa. Dan sudah pasti. Nah, yang buat yang biasa-biasa yang kayak teman-teman ini nih, kalian yang kayak gini nih, live-nya suka-suka kau, jamnya nggak teratur, tapi berharap penontonnya rame. Orang yang bikin live-nya profesional yang teratur aja, belum ada jaminan live-nya rame, gitu loh. Belum tentu gitu loh. Apalagi kau yang waktunya nggak tentu, gonta-ganti, nggak jelas gitu loh. Tentukan. Kalau kalian mau live-nya jam berapa, tentukan. Misal contoh, oke, gua bisanya cuma di jam 7 malam sampai jam 10. Oke, berarti kamu tentukan di jam itu. Luangkan waktu itu. Boleh nggak sih bang, kalau kita seminggu istirahat 1 kali? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mau istirahat. Jadi kan kita juga manusia. Tapi video tetap di-upload, ya. Algoritma itu lebih mudah, guys. Kalau kalian live-nya itu di jam yang sama, end-nya kapan, itu lebih mudah kebaca algoritmanya, guys. Jangan ngasal, guys, ya. Konsisten, konsisten bangun kebiasaan audiens. Algoritma lebih mudah kebaca, terbiasa dan menunggu live kamu, engagement-nya naik, jualan makin lancar. Ingat ya, jam itu penting banget. Nah, ini penting banget nih buat kalian ya. Orang sering gagal itu, bikin orang gagal itu ada beberapa hal. Ada 3 poin yang sering bikin orang live streaming gagal. Yang pertama adalah nggak konsisten. Yang kedua, nggak evaluasi. Yang ketiga, nggak upgrade. Jadi live-nya gitu doang. Ya, udah tahu live-nya kayak gitu, udah nggak bisa jualan, tapi dipaksa terus. Produknya itu terus. Nanti ngeluh, gua udah live 5 jam, nggak ada yang beli. Itu kamu nggak upgrade diri, kamu nggak evaluasi. Kamu maunya dapat uang yang gede, tapi cara kerjanya sama terus. Itu namanya mimpi, nggak bisa. Ya, kalau kalian mau dapat sesuatu, kalian wajib nih. Ya, yang wajib ya, konsisten live, evaluasi setiap hari, upgrade cara ngomong dan jualan. Kalau kalian melakukan 3 hari itu, gak mungkin live kalian itu sepi. Gak mungkin. Kalau live kamu gitu-gitu aja, pasti live kamu akan naik. Ingat itu, kebiasaan ya, jangan sampai itu dilakukan terus. Kalau kalian mau jadi host streaming yang bagus, kalian itu harus upgrade. Kalau kamu begitu-gitu doang, jangan mimpi untuk dapat cuan.